Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk finansial Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tidak resonate untuk seluruh Scorpio di dunia ini, bersifat vice versa, seperti energi keluarga kamu, orang di sekitar kamu, atau orang yang sedang saat ini kamu pikirkan, atau orang yang menyakiti kamu di masa lalu atau di masa sekarang, yang mempengaruhi finansial kamu dan berdampak pada diri kamu, Scorpio. Tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu. Energi ini sebagai referensi kita ketika memasuki bulan Juni dan bulan Juli 2020. Baik Scorpio, tadi sudah saya tarik energi kamu dan sudah saya tebar. Ini bulan Juni dan ini bulan Juli 2020. Perlu diingat Scorpio, energi ini hanyalah sebagai positif dari sebagian kamu Scorpio, karena tidak mungkin resonate untuk seluruh Scorpio di dunia ini, dan ancang-ancang. Kalau misalkan bulan Juni adalah seperti itu, maka yang harus saya lakukan ketika memasuki bulan Juni adalah begitu. Dan ketika bulan Juli adalah seperti itu, maka yang harus saya lakukan di bulan Juli adalah begitu. Agar misal ada energi buruk yang nanti akan saya bacakan, itu bisa kamu ubah gitu dengan energi positif yang akan datang gitu Scorpio. Jadi semoga kamu bijak untuk menyikapi video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kamu. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat bagi orang lain. Sekarang saya mulai untuk kamu Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini di bulan Juni 2020. Sini ya. Saya melihat di sini dan saya merasakan aura dari kamu, bagaimana kamu sedang berada di titik puncak, yaitu titik dimana kamu sudah lelah dengan finansial kamu yang stuck saja, yang standar saja di sini. Aku melihatnya seperti itu. Bagi kamu sebagian Scorpio di sini berusaha untuk menenangkan diri dan juga berusaha untuk memikirkan tentang rencana kamu ke depannya itu seperti apa Scorpio di sini. Karena aku melihat di masa lalu atau di masa sebelum Juni ini, pendapatan kamu itu begitu-begitu saja Scorpio. Tidak ada kenaikan yang drastis dalam hidup kamu di sini, apalagi mengubah hidup kamu di sini. Tentang pemasukan kamu itu masih terbilang kurang lah, dalam artian kurang jika kita lihat dari sudut pandang untuk kamu menabung untuk membeli aset baru di sini. Dan kamu Scorpio di sini aku melihatnya di masa Juni, bagi kamu sebagian kecil dari Scorpio yang belum punya pekerjaan, di sini terus melakukan pencarian untuk mendapatkan pekerjaan baru di sini. Action kamu di sini. Dan bagi kamu yang sudah punya pekerjaan di sini, kamu akan berusaha untuk mencari pekerjaan lain atau menambah sampingan kamu untuk menambah keuangan kamu di bulan Juni di sini. Aku melihatnya seperti itu Scorpio. Karena di sini aku melihat tabungan kamu di bulan Juni juga tidak terlalu banyak lah. Karena keuangan kamu sudah kamu ambil sedikit demi sedikit, yaitu tabungan kamu untuk keperluan kamu di bulan April, Mei, terus Januari, Februari begitu di sini. Atau bahkan sebagian kecil dari Scorpio di sini nggak punya tabungan di sini. Sehingga Scorpio ini tuh muak gitu loh, muak dengan keadaan yang sekarang gitu, muak dengan kondisi finansial yang itu saja gitu. Dan di sini Scorpio berusaha untuk mencari hal baru dalam hidupnya, yaitu menambah pekerjaan untuk menambah finansial, atau mencari pekerjaan atau memulai bisnis barulah di sini. Aku melihatnya seperti itu. Cukup baik sih untuk kamu Scorpio yang berusaha untuk mengupgrade diri kamu, mengupgrade keuangan kamu di sini. Kamu cukup bijak, seseorang yang bijak, walaupun aku di sini ngelihatnya sebagian besar dari kamu Scorpio di sini rada kurang untuk, maaf harus saya katakan, rada kurang untuk berusaha kerja keras di sini. Bagi kamu yang berumah tangga atau bagi kamu yang masih single di sini, sebagian kecil dari kamu Scorpio ini, maaf, kamu terlalu menggantungkan diri kamu pada orang lain di sini. Bisa istri, suami, orang tua, atau lingkungan sekitar kamu di sini. Aku melihatnya seperti itu. Sebagian kecil lah dari Scorpio.
Jadi tolong bijak ya nanti kalau mendengarkan video ini, jika ini tidak resonate untuk kamu Scorpio. Kita lanjut Scorpio. Di sini kamu juga berusaha untuk selalu berdoa. Di sini aku melihatnya selalu berdoa walaupun ada kecemasan. Misal, kalau aku memulai usaha seperti ini, itu berhasil nggak ya? Kalau aku pindah pekerjaan, itu gimana ya? Atau kalau aku memulai bisnis baru, itu nanti rugi nggak ya gitu. Kamu masih belum mantap di sini, masih belum mantap di bulan Juni, masih belum mantap dan masih dengan tradisional kamu, yaitu aktivitas yang kamu lakukan sehari-hari, masih nyaman dengan aktivitas yang kamu lakukan sehari-hari. Tapi di pikiran kamu itu udah mumet gitu loh Scorpio, udah pengen meledak gitu loh, udah aku harus maju, aku harus maju. Bulan Juni ini aku harus melakukan ini agar kondisi keuanganku lebih stabil lagi, agar pemasukanku lebih stabil lagi, pengeluaranku bisa aku cukupi semua, keluargaku bisa bahagia, bisa hidup layak, makan sehat di sini. Aku melihat jiwa optimis kamu seperti itu. Walaupun sebenarnya dari sebagian kecil dari Scorpio ini ada yang belakangan ini malas bekerja begitu. Lebih menggantungkan diri pada orang lain di sini. Begitu. Dan saya melihat bahwa kemungkinan besar memang hasil akhir dari bulan Juni adalah kamu akan melakukan perubahan baru Scorpio, melakukan action kamu, di mana kemalasan kamu akan kamu gedor di sini, sifat kamu yang selalu menggantungkan seseorang di sini akan kamu musnahkan di sini. Kamu sangat semangat sekali di sini Scorpio, saya melihatnya. Dan kamu sudah muak dengan kondisi keuangan yang selalu begitu-begitu saja. Selamat bagi kamu Scorpio yang punya pikiran positif di bulan Juni. Selamat sekali di sini. Saya cukup bahagia Scorpio mendengarnya, merasakan aura kamu di sini. Kamu cukup seseorang yang berjiwa optimisme di bulan Juni. Baik Scorpio, sekarang kita pindah ke bulan Juli 2020. Di sini saya melihat bahwa memang perubahan yang cukup signifikan dalam hidup kamu. Kamu melakukan jumping di sini. Banyak sekali perencanaan dan hal-hal baru yang akan kamu lakukan di sini, walaupun kamu masih sedikit overthinking, masih sedikit memikirkan rugi, untung, resiko, dan segala hal yang mempengaruhi baik itu keluarga jika kamu merantau Scorpio di sini di bulan Juli. Tapi di sini aku melihatnya keluarga adalah prioritas kamu, kebahagiaan mereka adalah prioritas kamu di sini, sehingga akar dari kamu ingin berubah adalah mereka gitu Scorpio. Iya, aku melihatnya seperti itu. Akar dari kebahagiaan mereka adalah maksudnya akar dari motivasi kamu, optimisme kamu adalah kebahagiaan mereka di sini. So, Scorpio di bulan Juli akan melakukan action di sini dan akan memulai sedikit usaha baru di sini bagi kamu yang jiwa bisnis di sini. Tetapi keuntungannya belum terlalu signifikan atau keuntungannya belum sampai balik modal gitu, belum. Tetapi ada pemasukan yang cukup bisa memberi kamu harapan untuk kamu menjadi sukses di sini. Dan bagi Scorpio yang sedang mencari pekerjaan di sini di bulan Juli, kamu akan mendapatkan pekerjaan walaupun itu dari berbagai macam jalan di sini. Cukup bagus lah buat kamu. Ini kemungkinan besar ya, aku nggak mau bilang bulan Juli pasti kamu dapat pekerjaan, tidak, karena nanti saya akan mendahului kodrat Sang Maha Kuasa di sini. Jadi kemungkinan besar dari Scorpio, jika ini cocok bagi kamu, maka kamu akan mendapatkan pekerjaan baru. Bagi kamu yang masih menganggur di sini, dan bagi kamu yang sudah bekerja, kemungkinan besar akan pekerjaan kamu akan lebih baik dan bisa diperhitungkan lah untuk naik level gitu, atau mendapatkan uang salaman gitu, maksudnya uang pemasukan dari prestasi kamu gitu, atau uang tambahan yang tidak kamu sangka-sangka di sini di bulan Juli. Misal kamu akan dapat uang jajan dari keluarga, uang jajan dari teman, atau uang jajan dari segala hal sudut yang tidak kamu sangka di sini, atau pekerjaan baru yang kecil tetapi menghasilkan uang di bulan Juli di sini. Aku melihatnya seperti itu Scorpio.
disemogakan saja, semoga tersemoga di sini, dan kamu akan meninggalkan hal-hal yang membuat kamu semakin mumet di sini. Contoh, kamu ada masalah tentang percintaan. Nah, kamu akan sedikit meminimalisir lah tentang resiko percintaan kamu yang mengganggu pekerjaan kamu di sini. Yang mengganggu pekerjaan kamu di sini, Scorpio. Misal kamu ada masalah tentang keluarga dan kamu akan sedikit mengesampingkan itu, memfokuskan di pekerjaan kamu di sini, aku melihatnya. Dan kamu akan bisa untuk mengatur, memanage keuangan kamu, terutama pengeluaran kamu di sini di bulan Juli, Scorpio. Cukup bagus, cukup imbang dengan pikiran kamu yang positif, sangat beda jauh dengan kamu yang bulan-bulan sebelumnya di sini. Ya, kemungkinan besar dari Scorpio di sini akan cukup hidup yang lebih optimis lagi di sini. Perubahan dalam hidup kamu di sini, kamu sangat pekerja keras di sini, Scorpio, di bulan Juli. Sangat pekerja keras. Dan kamu akan mendapatkan keberuntungan dari berbagai macam jalan di sini. Dan kemungkinan kecil ini dari Scorpio ya. Aku melihatnya sebagian dari Scorpio kok akan membeli kendaraan baru di sini, atau membeli barang-barang baru, atau membeli rumah baru atau aset baru di sini. Pokoknya sesuatu yang baru yang akan kamu beli, yang akan menunjang bisnis kamu ke depan gitu, Scorpio. Meskipun ini bukan papan, tetapi suatu barang lah yang jangkanya cukup 3 atau 2 tahun bergunanya, atau 1 tahun, misalkan televisi gitu, bisa 5 tahun atau 10 tahun, aset tetap gitu. Itu bisa kamu beli di sini. Kalaupun tidak aset tetap di sini, itu juga bisa kamu beli di sini, aku melihatnya di bulan Juli. Kemungkinan kecil dari Scorpio di sini. Ya, Scorpio. Usaha keras kamu akan berubah menjadi nyata di sini, yaitu kebahagiaan. Kamu akan menetapkan goal kamu di sini, tujuan kamu di sini. Jika memang di bulan Juli dari sebagian Scorpio tidak melakukan action yang berlebih di sini untuk memulai di sini, misalkan perencanaan, itu perencanaan yang harus kamu jalankan, Scorpio. Nggak harus sih, aku bukan siapa-siapa. Yang saran saya, yang kemungkinan besar itu akan berdampak baik bagi kamu, Scorpio. Jadi ya saran saya, bisalah untuk kamu jalankan gitu. Jika kamu sudah menemukan ide yang cukup bisa menjamin kamu di sini, goal kamu di sini, aku melihatnya. Iya, Scorpio, goal kamu di sini. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, Scorpio, di bulan Juli. Kebahagiaan ini tidak melulu tentang keuangan kamu yang terus menambah, tidak, tapi keberkahan atas apa yang kamu dapatkan di sini, Scorpio. Sangat nyata dan sangat jelas di sini, Scorpio. Ya, kamu seseorang yang cukup beruntung, sangat-sangat cukup beruntung jika bulan Juli ini bisa tertuju pada kamu untuk Scorpio yang resonate di sini. Sangat beruntung karena kamu akan meninggalkan pikiran-pikiran negatif, menjauhi segala hal-hal yang membuat kamu rugi di sini. Tidak mau kamu ambil pusing, kamu ambil stres tentang permasalahan hidup yang cukup complicated dalam hidup kamu di sini, karena kamu cukup ingin maju ke depan, sukses di depan gitu. Bulan Juni adalah awal dari perubahan kamu. Bulan Juli adalah action kamu, dan kamu akan mendapatkan sedikit effort dari action kamu tersebut di sini. Baik, Scorpio, di sini saya juga melihat bahwa bagi kamu, Scorpio, saran dari Oracle Energy mengatakan tentang kemenangan, yaitu kesuksesan atau hasil yang akan kamu dapatkan di bulan Juni-Juli ini. Misalkan itu bukan hasil yang nyata, tapi ini misalkan itu kamu nggak mendapatkan keuntungan yang nyata di bulan Juni-Juli, tapi itu adalah goal yang akan kamu tuju gitu loh, Scorpio. Maksudnya
kemenangan yang memang akan kamu dapatkan gitu untuk selanjutnya gitu. Misalkan bisnis, nggak mungkin kan bisnis sebulan 2 bulan itu langsung melejit. Itu mungkin sebagian besar dari bisnis yang memang sudah matang sekali, baik itu marketing, terus modal yang besar, dan segala promosi pemasaran yang cukup mendukung gitu. Kalau misalkan ini bisnisnya masih standar-standar saja, dalam arti manajemennya standar-standar aja, itu akan kemungkinan besar itu akan menjadi penghidupan kamu di bulan-bulan selanjutnya gitu di sini. Dan bagi itu jika tidak bisnis, itu masalah pekerjaan, berarti pekerjaan kamu akan cukup menambah dan cukup lebih bagus dari bulan-bulan sebelumnya. Pemasukan kamu juga Scorpio di sini, karena aku melihatnya di bulan Juni emang kamu sudah muak sekali dengan kondisi yang itu saja. Kamu akan mulai kerja keras di sini di bulan Juni Juli, khususnya di bulan Juli di sini. Kerja keras kamu yang akan luar biasa. Spirit kamu, menggebu-gebunya kamu Scorpio. Tapi jangan lupa untuk beristirahat Scorpio. Oke? Jangan lupa untuk beristirahat. Jangan lupa untuk bermeditasi dalam artian mengistirahat pikiran kamu, hati kamu di sini, jiwa kamu di sini. Aku melihatnya. Dan jangan lupa untuk selalu menoleh kepada orang-orang yang peduli sama kamu. Jangan karena kamu sibuk bekerja atau sibuk memulai bisnis baru atau sibuk mencari pekerjaan, kamu jadi lupa dengan mereka yang memperdulikan kamu. Jangan. Teruslah memberikan perhatian di sini. Dan mereka itu tidak selalu tentang pasangan kamu, tapi bisa keluarga kamu, adik-adik kamu, saudara-saudara kamu, bahkan teman-teman kamu yang biasanya kamu ajak nongkrong di sini. Teruslah ingat mereka di sini. Pesan saya Scorpio, sifat optimis kamu di bulan Juli ini, jiwa kamu ini lakukan Scorpio. Jangan karena kamu menonton video ini di akhir Mei terus kamu ngiranya wah saya nanti akan maju atau keuangan saya bertambah, terus kamu menjadi seseorang yang pasrah pada takdir Tuhan. Itu jangan. Positif itu tidak akan kamu dapatkan jika kamu hanya berdiam diri. Tapi lakukan agar energi positif itu akan benar-benar kamu capai Scorpio. Tapi kalau kamu tidak mau melakukan itu, kamu hanya berpangku tangan berpasrah kepada Tuhan. Ini beda ya, pasrah sama tawakal ya. Kalau tawakal itu kita sudah bekerja keras lalu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sudah bekerja keras dan menyerahkan pada Tuhan. Kalau kita hanya berpangku tangan, berpasrah, itu adalah sebuah kebodohan bagi saya. Maaf kalau kamu tersinggung Scorpio, tapi jangan pernah lakukan hal yang membuat kamu menjadi merugi di setiap harinya. Jangan menjadi seseorang yang berpikir untuk selalu maju tapi tidak mau berusaha. Jangan menjadi seseorang yang melakukan kebodohan di setiap detik atau menitnya. Hidup ini kita gunakan untuk pelajaran dan berubah menjadi yang lebih baik. Mungkin aku tidak tahu kondisi kamu yang sebenarnya Scorpio, di salah satu Scorpio di dunia ini. Tapi berusahalah untuk berpikir positif. Walaupun aku tidak tahu tentang kondisi kamu saat ini, kacaunya diri kamu, suramnya diri kamu, dan aku tidak mau tahu itu Scorpio. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu harus bisa berpikir positif, karena itu nanti yang akan merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Suramnya akan sedikit pudar, sakitnya akan sedikit terobati, dan segala problematika tentang keuangan akan sedikit bisa kamu perbaiki di sini. Baik, itu dari saya Scorpio. Jika tidak bermanfaat bagi kamu, sekali lagi saya ulangi, ini mungkin bermanfaat bagi orang lain. So bijak Scorpio dalam menanggapi video ini. Karena ini energinya yang ketarik adalah energi orang-orang yaitu Scorpio yang sangat berpikir positif di bulan Juni dan Juli. Dimana Scorpio yang di bulan Juni sudah sangat bosan mual dengan kemiskinan atau dengan kekayaan, tetapi kekayaan itu ternyata tabungannya semakin menurun, atau dengan Scorpio yang bosan dengan hidup yang standar, stagnan, pemasukan yang segitu-segitu aja padahal pengeluaran banyak itu. Scorpio akan berpikir positif. Nah, itu yang tertarik ternyata. Dan di bulan Juli adalah goal kamu, action kamu Scorpio di sini yang ketarik energi kamu. Dan kamu akan melakukan jumping, menetapkan pilihan tentang perencanaan kamu, memulai mencari pekerjaan, dan di sini akan terus bekerja keras di sini Scorpio bulan Juli untuk membahagiakan orang terdekat, family kamu, termasuk diri kamu sendiri.
Baik Scorpio, itu dari saya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di readingan kamu selanjutnya. Baik-baik selalu dan bahagia selalu Scorpio. Semoga resonate untuk kamu yang menonton.